Umat Tuhan, kita masuk dalam ibadah Sabtu Sunyi pada hari ini. Berilah dirimu ruang untuk hening sejenak. Bebaskanlah dirimu dari segala hal, entah rasa takut atau merasa diri hebat dan yang lainnya. Kini arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Marilah bermazmur menurut Mazmur 31 ayat 2-5. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Sediakanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. kita. Ya Tuhan, pada Sabtu Sunyi ini, di dalam keheningan dan kesunyian hidup yang sering harus kami jalani, ada sukacita akan hidup itu sendiri, dan kami bersyukur masih dapat mengalami keduanya. Kami mohon beri kami kemampuan untuk selalu sadar akan keajaiban karyamu dan tuntunan untuk membentuk dan memelihara kami di sepanjang zaman. Penuhkan juga hidup kami dalam hidup Tuhan Yesus yang mengalami maut dan kemenangan. Buatlah kami mengalami maut bersama dan anugerahkan kepada kami pengalaman akan janji kemenangan dalam ibadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan akhir hidup Tuhan Yesus sebagai seorang manusia dalam pandangan Ayub 14 ayat 1 sampai 14. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakah engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dalam menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tumbuhnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai mukamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanmu, sampai tiba giliranku. Tuhan menyelami gejolak dan relung hati kita. Dalam matinya agar ia menjadi bagian dari jeritan hati kita. Karena itu, di dalam kelam dan sunyi ada harapan
Dengarlah firman-Nya di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badan, kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badan, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk merenungkan perjalanan kehidupan kami di jalan yang Engkau lalui. Sebagai anak-anak, buatlah kami mengerti rancangan dan kehendak Tuhan yang dijalani oleh Tuhan Yesus, dan kami dipanggil untuk turut serta menjalaninya. Mampukanlah kami dan teguhkanlah panggilan kami di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan kiranya oleh kuasa Roh Kudus Engkau menolong kami memahami dan memakai setiap kami untuk menjadi alat firman Tuhan di dalam perenungan ini dan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, dan membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan mati. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dalam mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam masa Paskah tahun ini, kita merenungkan tema ibadah, menerima dan menapaki jalan Yesus. Pada Sabtu Sunyi ini kita merenungkan tema ibadah, keramaian di tengah kesunyian. Pada saat-saat seperti ini, kita semua pun sedang dilanda oleh wabah virus corona. Karena itu sebagian orang memilih berdiam di rumah, dan memang diarahkan supaya itu terjadi. Jika kita memperhatikan kondisi ini, tampaknya rumah dapat menjadi tempat yang ramai. Namun pada saat yang sama, ada ruang kesunyian di dalam hati kita, karena kita tidak dapat menjalani hidup secara normal seperti biasanya. Atau bisa juga kita seperti sadar di luar ada keramaian, tetapi di rumah kita hanya beberapa orang. Kita dan anggota keluarga kita, sehingga seakan-akan ada kesunyian di sana. Pengalaman tentang keramaian dan kesunyian menolong kita juga untuk menghayati bahwa di dalam hidup ini ada berbagai hal terjadi yang seringkali di luar dari kemampuan kita untuk mengubahnya, ataupun kalau kita tidak menginginkannya, kita harus memilih jalan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita juga merayakan, merenungkan, menghayati perjalanan hidup Tuhan Yesus dalam peristiwa Sabtu Sunyi, peristiwa keheningan, peristiwa kesunyian, karena Tuhan Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah murid-muridnya. Suasana keramaian yang seringkali murid-murid Yesus rasakan bersama Tuhan Yesus saat ini, Tuhan Yesus sudah dikubur. Karena itu bagi sebagian orang, terutama mereka yang membenci, yang menginginkan kematian Tuhan Yesus,
Boleh jadi saat ini ada sukacita dan kelegaan, ada keramaian, ada kegembiraan bagi mereka. Tapi murid-murid Yesus, orang-orang yang mencintai Yesus, pada situasi seperti ini, entah ada di mana. Mungkinkah di rumah-rumah sedang berdiam diri, atau sedang dalam tangis dan duka. Maka Bapak Ibu Saudara, kita semua dipanggil untuk belajar. Inilah perjalanan kehidupan seorang manusia yang selalu berganti. Ada suka, ada duka. Ada situasi di dalam keheningan dan keramaian yang terus-menerus kita jalani dan kita hadapi. Sebagian tidak di dalam kuasa kita, sebagian sesungguhnya dapat berubah. Pengalaman seperti ini juga Bapak Ibu Saudara dirasakan oleh Ayub. Ketika saat-saat tertentu Tuhan memberkati dia dengan luar biasa, dia mengalami kebahagiaan, tiba-tiba segala sesuatu berubah. Dia merasakan keheningan dan kesendirian. Karena itu di dalam refleksi Ayub dia mengatakan, lebih baik memandang pada pohon. Jika pohon itu mati, masih ada harapan bahwa ia akan kembali bertunas. Tetapi kalau manusia mati, dalam apa yang diketahui oleh Ayub, entah dia di mana. Betapapun demikian, Bapak Ibu Saudara, Ayub masih mempertanyakan menggumuli ini di dalam Tuhan. Ayub tidak tahu seakan semua berakhir, tetapi Tuhan tahu menurut Ayub. Karena itu ini menjadi percakapan antara Ayub dan Tuhan. Pemazmur menghayati jalan kehidupan ini justru dalam suatu keyakinan, dan dia selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan melindungi dia. Karena itu imannya tidak akan sia-sia. Petrus dalam 1 Petrus yang tadi dibacakan kepada kita, dia mengatakan kepada kita bahwa penderitaan, kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Karena sejak semula sesungguhnya Tuhan telah berbicara tentang kehidupan itu yang dijamin oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Kehidupan itu tidak akan pernah berakhir. Karena itu Rasul Petrus juga mengungkapkan bahkan mereka yang sudah meninggal sesungguhnya telah mendengar kabar baik ini, Injil, bagi mereka yang telah meninggal ataupun bagi mereka pada masa Petrus dan bagi kita saat ini. Karena firman Tuhan tentang kehidupan telah diperdengarkan dari waktu ke waktu. Maka kita semua memperhatikan baik pemazmur yang berbicara, yang mengungkapkan firman-Nya, maupun Ayub yang bertanya dalam pengharapan dan misteri. Juga Petrus yang mengungkapkan kepada kita apa realitas dari kehidupan. Kita semua sadar dalam bukti sejarah yang hari ini kita rayakan. Kita tahu dari mana manusia dan kemana manusia akan pergi. Karena itu, jika pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali jalan hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka jangan Bapak Ibu Saudara arahkan semua pandangan kita semata-mata kepada kesunyian dan keheningan yang tidak memberikan harapan atau yang membuat kita dapat berputus asa. Jangan terlalu fokus pada COVID-19 dan segala dampaknya, tetapi mari usahakanlah supaya kita selalu terarah kepada Tuhan. Temukan janji dan kabar baik yang telah Tuhan sampaikan kepada kita dari waktu-waktu sebelum ini, saat ini, dan akan datang. Karena Tuhan selalu mau meneguhkan langkah kita. Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus, saat ditinggal oleh Tuhan Yesus, bagi mereka seakan tidak ada lagi harapan, tetapi tidak dalam rancangan dan jalan Tuhan.
Ada sukacita besar yang sedang Tuhan kerjakan. Dan selama mereka masih tetap di dalam Tuhan, sukacita itu akan datang memenuhi mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan memilih jalan yang salah. Di dalam perenungan kita, di dalam kisah tentang Tuhan Yesus, jika kita berputus asa, bisa jadi kita berakhir sebelum mendapatkan kesempatan untuk merayakan sukacita. Seperti yang dijalani oleh seorang murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita semua dipanggil untuk belajar di dalam situasi apapun, tetap melakukan hal-hal yang baik di dalam cinta dan kasih sayang. Perhatikan di dalam bacaan yang tadi kita baca, ketika murid-murid yang lain menghilang entah kemana, mungkin sedang berduka, bersembunyi karena takut, ada seorang murid bernama Yusuf dari Arimatea. Di dalam cintanya, dia menemui Pilatus. Dia meminta supaya mayat Yesus dikuburkan. Dia tetap menunjukkan cinta dan tindakan. Dan para perempuan yang tidak pernah mau jauh dari Tuhan Yesus, mereka tidak beranjak untuk melarikan diri di mana ada Yesus, walaupun tampaknya Yesus tidak lagi berdaya, tetapi mereka datang mendekat. Jika ada yang mereka bisa lakukan, mereka mau melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah orang-orang yang siap untuk menyambut sebuah sukacita di dalam karya Tuhan bagi hidup mereka. Dan sekarang saya mengajak kita untuk melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam masa Sabtu Sunyi ini, perhatikanlah dengan baik. Sesulit apapun hidup kita saat ini, tidak lebih sulit dari saat murid-murid Yesus ditinggalkan oleh Yesus sebagai seorang yang mati dan dikuburkan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang telah menuntun kita sejauh ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Namun mari memilih jalan untuk merenung, berubah dan menyambut karya Tuhan. Jangan mencelakakan diri kita sendiri, seakan-akan tidak ada Tuhan di antara kita. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan memilih jalan yang sulit dan penuh derita untuk kita lalui seperti jalan yang dipilih, jalan salib, percayalah itulah cara terbaik dalam kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap kita. Karena yang terutama dalam karya Tuhan adalah kebaikan dan keselamatan kita. Ingat bahwa Tuhan yang telah memimpin kita sejauh ini adalah Tuhan yang mau kita tetap hidup dengan bersih, suci, kudus, agar kita layak menyambut berita-berita berharga dan mulia yang akan kita rayakan pada saat-saat besok. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam keheningan dan kesucian kita dapat mendengar dengan jelas apa kehendak Tuhan, dan kita pun punya kesempatan mengenal dengan baik gejolak hati kita. Maka mari bersihkanlah hati kita jika ada hal-hal yang menghambat kita mendengar dan bersukacita untuk menyambut, merenungkan, menghayati firman Tuhan, kabar baik yang telah diberitakan kepada kita dari zaman ke zaman. Dengan membuang segala penghambat itu, maka kita menjadi pribadi yang baru, yang tetap tenang dan damai menjalani hidup ini. Belajarlah selalu untuk tenang, kuasailah diri kita dari segala hal dan fokuslah, terarahlah kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang di dalam kehidupan ini menerima segala yang baik dan meneruskannya sebagaimana Kristus hadir untuk memberikan kepada kita keselamatan dan kemuliaan. Renungkanlah firman Tuhan ini, 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa
Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan berkati kita. Amin. Ya Tuhan, di dalam kesunyian dan di dalam anugerah dan kasih sayang, kami bersyukur jika saat ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat berdoa syafaat. Kami mengakui ya Tuhan, situasi ini bukanlah seperti yang kami harapkan dan kami rencanakan. Tetapi kami mau belajar untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, meski di dalam kesulitan sekalipun. Di dalam segala keterbatasan kami saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap manusia yang saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam tanda tanya besar, apakah sakit penyakitnya dapat disembuhkan atau tidak? Sesama kami yang sedang mengalami ketakutan yang begitu dalam, takut menghadapi situasi yang ada saat ini. Sesama kami yang sedang mengalami kekhawatiran yang sangat dalam, khawatir akan masa saat ini dan juga masa depan. Sesama kami yang sedang gelisah oleh karena terlalu banyak yang dipikirkan, sehingga membuat stres dan depresi. Ya Tuhan, kami membawa pergumulan ini semua ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Mari Tuhan, tenangkanlah diri kami, hiburkanlah kami, kuatkanlah kami. Biarlah kami boleh belajar meyakini bahwa saat ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan peduli kepada kami. Saat ini Tuhan berkarya bagi kami. Dan Tuhan akan membebaskan kami dari segala pergumulan ini menurut cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa di negara kami, untuk para pemimpin kami, di dalam segala perjuangan yang mereka sedang upayakan saat ini, untuk menolong bangsa ini keluar dari segala pergumulan yang ada di dalamnya. Kuatkan mereka Tuhan, anugerahi mereka hikmat kebijaksanaan. Biarlah seluruh pemimpin kami berjalan bersama-sama, mencari kehendak Tuhan dan memperlakukan kehendak Tuhan atas pergumulan bangsa ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan juga boleh berkarya, menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Berkati gereja-Mu Tuhan, mampukan gereja-Mu
meski diperhadapkan dengan situasi yang sulit sekali. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini. Sempurnakanlah dan jadilah kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ada kehidupan di depan. Ayunkanlah langkah. Allah yang Maha Kuasa meneguhkan langkah di jalan Tuhan Yesus. Apapun yang diperkenankan Allah agar engkau alami, Ia menyertai dan memampukanmu sebagai anak-Nya di dalam Tuhan Yesus. Melangkahlah dalam iman dan hadirlah bersama Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam Tuhan Yesus.